Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazlina Uzlifatul Jannah, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 angkatan 9 tahun 2022. Di sini saya membahas mengenai aku, Smart ASN, dan instansiku di Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi. Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kota, Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi adalah instansi vertikal BPS yang bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi Jawa Barat. Visi Badan Pusat Statistik yaitu penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Sedangkan misinya yang pertama, menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional. Yang kedua, membina kementerian lembaga atau pemerintah daerah melalui sistem statistik nasional yang berkesinambungan. Kemudian yang ketiga, mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk mewujudkan sistem statistik nasional. Dan yang keempat, membangun sumber daya manusia yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah. Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi memiliki struktur organisasi yang terdiri dari kepala kantor, kepala subbagian umum, dan kelompok jabatan fungsional. Kepala kantor mengemban tugas memimpin BPS Kota Sukabumi sesuai dengan tugas dan fungsi BPS Kota Sukabumi serta membina aparatur BPS Kota Sukabumi agar berdaya guna dan berhasil guna. Kepala Subbagian Umum bertugas untuk melakukan penyusunan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, hukum dan organisasi, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan, dan rumah tangga. Sedangkan kelompok jabatan fungsional bertugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kota Sukabumi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. BPS Kota Sukabumi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di Kota Sukabumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS Kota Sukabumi menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan statistik dasar di Kota Sukabumi, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kota Sukabumi, pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di Kota Sukabumi, dan penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPS Kota Sukabumi. Saya bekerja sebagai staf Subbagian Umum BPS Kota Sukabumi yang berkewajiban untuk mengurus urusan administrasi, tata usaha kepegawaian, pengembangan kepegawaian, serta kesejahteraan pegawai. Jenis layanan yang dapat diberikan yaitu melakukan penyusunan daftar gaji berdasarkan ketentuan penggajian yang berlaku, melakukan penatausahaan persuratan dan tata kearsipan. Untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, dan terukur, maka pelayanan proses perhitungan belanja pegawai dalam rangka mensejahterakan pegawai dilakukan secara cepat, cermat, dan diselesaikan dalam kurun waktu yang singkat. Tak hanya itu, proses pengarsipan dokumen harus dilakukan dengan mengelompokkan arsip sesuai klasifikasi dan mengecek kembali kelengkapan arsip. Keterkaitan layanan dengan pencapaian tujuan instansi. Meskipun tidak terlibat langsung dalam usaha pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi, tetapi berbagai layanan yang diberikan oleh subbagian umum, khususnya dalam pengadministrasian dan kepegawaian, dapat memberikan dukungan kuat ke arah keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok terkait dengan pencapaian tujuan fungsional dalam manajemen sumber daya manusia. Tujuan fungsional yang ingin dicapai adalah tersedianya sumber daya manusia yang adil, terampil, mampu melaksanakan tugas dengan baik, dan kesetiaan kepada organisasi.
Untuk menghasilkan kinerja layanan yang lebih baik, sebagai perwujudan dari Smart ASN dapat dilakukan beberapa upaya berupa mengembangkan kompetensi diri dengan sering mengikuti webinar, diklat, dan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Melakukan komunikasi dengan baik antar pegawai maupun dengan mitra kerja. Kegiatan tersebut dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Penggunaan tata kelola arsip digital. Untuk mewujudkan tata kelola arsip yang baik, pemanfaatan teknologi informasi yaitu dengan melakukan alih media menggunakan media elektronik dengan tujuan agar dokumen mudah dilihat, dikelola, ditemukan, dan dipergunakan kembali. Seorang ASN yang smart juga diharapkan dapat berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia.